Loh. Gak bahaya ta? Kalian pasti gak nyangka deh. Ada kabar gokil dari dunia sepak bola. Jakarta, mantan ibu kota kita tercinta kita, resmi jadi markas besar sepak bola buat kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Gak tanggung-tanggung, langsung Presiden FIFA Gianni Infantino yang teken perjanjiannya bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini bukan cuma berita biasa, tapi bisa jadi titik balik sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Gimana ceritanya? Gimana dampaknya? Dan kenapa ini bisa jadi sejarah emas buat Garuda? Yuk, kita bongkar tuntas. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Jadi gini guys, hari Selasa 17 Juni 2025, ada momen bersejarah yang terjadi di Miami, Amerika Serikat. Di sana digelar FIFA Executive Football Summit 2025. Dan di momen itu, dua tokoh penting dunia sepak bola Erick Thohir dari Indonesia dan Gianni Infantino dari FIFA secara resmi menandatangani Host Country Agreement (HCA). Apa itu HCA? Gampangnya, ini semacam surat kontrak resmi yang menyatakan bahwa FIFA akan membuka kantor regional di Jakarta. Dan gak cuma buat urusan bola Indonesia doang, tapi juga jadi pusat aktivitas sepak bola buat Asia Tenggara dan Asia Timur. Total ada 21 negara anggota FIFA di wilayah itu yang bakal berkoordinasi lewat Jakarta. Mantap gak tuh? Ini bukan sekadar kantor cabang, bro, tapi beneran pusat kegiatan strategis FIFA di wilayah Asia. Bayangin kalau dulu kita harus nunggu FIFA dari Swiss buat bantu urusan bola Asia. Sekarang cukup lewat Jakarta. Lebih cepat, lebih dekat, lebih efektif. Gak bisa dipungkiri di balik semua ini ada peran besar Erick Thohir. Mantan bos Inter Milan yang sekarang jadi ketum PSSI ini emang bener-bener gaspol membangun fondasi sepak bola nasional. Dari reformasi manajemen PSSI, pembangunan infrastruktur kayak training center di IKN, sampai jalin relasi kelas dunia. Erick bilang sendiri penetapan Jakarta ini bukan cuma kemenangan Indonesia, tapi juga buat Asia. Ini hari bersejarah, katanya. Dan emang bener sih, karena ini pertama kalinya Indonesia dapat kepercayaan segede ini dari FIFA. Apalagi langkah ini melengkapi HCA yang udah diteken sebelumnya pada November 2023. Artinya, ini bukan keputusan dadakan, tapi udah dirancang dan dikawal dengan serius. Dan setelah ditandatangani di Miami, langkah selanjutnya adalah legalisasi secara formal oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi semuanya legal, resmi, dan sah secara hukum negara. Gak cuma janji-janji manis belaka. Gimana respons dari FIFA? Wah, Gianni Infantino sih seneng banget. Dia bilang ini adalah bentuk komitmen jangka panjang FIFA buat ngegedein sepak bola di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. FIFA percaya kalau pertumbuhan sepak bola itu gak boleh fokus di Eropa atau Amerika Latin doang, tapi juga harus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan Asia,
Ya jadi ladang potensial yang belum tergarap maksimal. Menurut Infantino, pembukaan FIFA Hub di Jakarta adalah langkah penting buat memperkuat kehadiran FIFA di kawasan ini. Dengan kata lain, Indonesia sekarang udah jadi pemain penting di peta sepak bola dunia. Bukan lagi cuma jadi penonton atau anak bawang. Gak cuma kantor FIFA doang yang mampir ke Jakarta. Sebelumnya PSSI juga dapat penghargaan keren dari FIFA. Namanya FIFA Forward Gold Award. Apa sih itu? Ini adalah penghargaan spesial buat federasi sepak bola di Asia yang berhasil menjalankan program FIFA Forward secara maksimal. Nah, Indonesia dapat award ini karena sukses membangun PSSI National Training Center di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Total dananya gede banget, cuy, sekitar 5,4 juta dolar AS. Itu setara lebih dari 80 miliar rupiah. Gila gak tuh? Jadi jelas banget ya, FIFA bukan cuma ngasih selamat doang, tapi juga kasih dana, kasih fasilitas, kasih penghargaan, full support pokoknya. Dan semua ini terjadi karena kinerja PSSI yang makin transparan, profesional, dan punya visi ke depan. Keren gak? Nah, ini yang paling penting, gimana dampaknya buat sepak bola kita? Akses langsung ke FIFA dengan kantor FIFA ada di Jakarta. Urusan teknis, pelatihan, sampai pembinaan bisa langsung dikoordinasikan. Gak perlu lewat negara lain dulu. Jadi lebih cepat, efisien, dan responsif. Program FIFA bisa lebih banyak, bisa jadi nanti ada lebih banyak pelatihan pelatih, wasit, hingga pembangunan infrastruktur di Indonesia yang didukung FIFA langsung. Termasuk potensi event-event internasional digelar di sini. Timnas makin diperhatikan, progres Timnas Indonesia yang udah bagus bakal makin disupport. Mungkin ke depannya FIFA bisa bantu bikin kurikulum sepak bola usia muda yang lebih maju. Bahkan ikut dorong timnas kita tampil di level yang lebih tinggi kayak Piala Dunia U20 dan senior. Dampak ekonomi dan sosial, jangan lupakan sisi ekonomi. Adanya kantor FIFA bisa buka lapangan kerja baru, dorong investasi asing di bidang sport industri, dan tentu aja bikin nama Indonesia makin harum di dunia internasional. Banyak yang bilang sepak bola Indonesia udah lama tidur panjang, tapi sekarang perlahan-lahan udah mulai bangkit. Dari prestasi timnas yang mulai stabil, liga yang makin tertib, sampai proyek besar kayak pembangunan training center dan kini FIFA Hub di Jakarta. Semua ini bisa jadi pondasi buat mimpi besar kita lolos ke Piala Dunia Senior. Jangan cuma jadi tuan rumah atau peserta hiburan, tapi jadi tim yang benar-benar diperhitungkan. Erick Thohir bilang, Indonesia harus jadi negara kuat di sepak bola Asia. Dan buat mewujudkan itu, butuh kerja sama semua pihak. Pemerintah, federasi, pelatih, pemain, supporter, media, dan semua pecinta bola harus satu visi. Karena sepak bola bukan cuma soal pertandingan 90 menit, tapi soal identitas bangsa. So guys, kesepakatan antara Erick Thohir dan Gianni Infantino ini bukan cuma seremoni biasa, tapi ini bisa jadi pintu gerbang buat masa depan sepak bola Indonesia yang jauh lebih cerah. Jakarta udah sah jadi pusat kegiatan FIFA untuk Asia Tenggara dan Timur. FIFA ngasih kepercayaan penuh. Sekarang giliran kita seluruh elemen bangsa buat manfaatin peluang emas ini sebaik mungkin. Yuk, kita dukung bareng-bareng. Biar Garuda gak cuma terbang tinggi, tapi juga mendarat dengan prestasi.
Kalau kamu bangga jadi fans sepak bola Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kasih komentar juga menurut kamu apa dampak paling gede dari FIFA buka kantor di Jakarta.